Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Teguh Gunawan dan rekan saya Istiqomah. Kami dari kelompok 6. Izin mempresentasikan apa sih itu gerbang logika eksklusif OR, eksklusif NOR, keluarga rangkaian logika. Nah, perkembangan teknologi komputer telah membuat orang batas perangkat lunak dan perangkat keras semakin sempit. Komputer sebagai sistem tidak dapat memahami kedua aspek tersebut kalau dalam dekade sebelumnya rangkaian logika digital dianggap perlu memahami hanya oleh orang-orang yang bekerja dalam bidang perangkat keras komputer. Kini juga perlu disadari bahwa pemahaman rangkaian logika digital juga merupakan keharusan bagi orang-orang yang bekerja dalam bidang perangkat lunak ataupun program komputer-komputer. Gerbang dalam rangkaian logika merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara masukan dan keluaran. Pada bagian rumusan masalah ini, bagaimana cara kita mempelajari dan juga memahami apa itu gerbang logika yang mengenai fungsi-fungsi khususnya misalkan AND, OR, NOT, NET, dan juga NOT atau juga XOR. Nah, dari masing-masing gerbang logika ini teman-teman mempunyai perilaku proses yang berbeda-beda. Ini dapat ditunjukkan dengan kombinasi keluaran yang digambarkan dalam tabel kebenaran, yaitu bisa dibilang truth table. Nah, selanjutnya di sini juga ada gerbang logika. Apa sih gerbang logika itu, teman-teman? Nah, gerbang logika atau bisa dibilang logic gate adalah bagian dasar dari perancangan sistem elektronika digital untuk mengubah masukan input menjadi keluaran signal output. Nah, sebagai hasil dari voltage atau arus gerbang logika ini dapat digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi khusus, yaitu contohnya 0 dan juga 1. Dari rangkaian elektronika digital ini bisa dibilang digital logic circuit yang beroperasi dengan tegangan dua level logika, yaitu logika tinggi dan juga logika rendah. Nah, masukan dari keluaran tunggal disebut yaitu gerbang logika. Nah, oleh karena itu teman-teman, gerbang logika adalah landasan dari setiap sistem digital. Kita dapat mengklasifikasikan gerbang logika ini ke dalam 3 kategori berikut. Nah, di sini ada gambar nih teman-teman. Nah, di sini ada gambar tabel kebenaran XOR dan juga XNOR, masukan dan keluaran. Nah, nilai B-nya itu 0, nilai A-nya 0, maka keluaran dari XOR-nya itu adalah 0 dan keluaran dari XNOR-nya itu adalah 1. Nah, jika nilai B-nya itu 0, nilai A-nya 1, maka keluaran dari XOR-nya itu adalah 1 dan juga keluaran dari XNOR-nya itu 0. Nah, jika keluaran B-nya itu 1, A-nya itu 0, maka keluaran dari XOR-nya itu adalah 1 dan keluaran dari XNOR-nya itu adalah 0. Jika nilai B-nya 1, nilai A-nya itu 1, maka keluaran dari XNOR-nya itu adalah 0 dan keluaran dari XNOR-nya itu 1. Nah, lanjut teman-teman, yaitu di sini ada rangkaian gerbang logika. Jadi rangkaian gerbang logika itu apa sih teman-teman? Nah, jadi itu rangkaian logika atau sekelompok rangkaian logika yang didasarkan pada jenis elemen tertentu, yaitu ada transistor dan juga resistor dan juga sebagainya, teman-teman. Nah, adapun klasifikasinya nih, yaitu ada transistor logik, yaitu bisa disebut dengan RTL. Yang kedua itu ada dioda transistor logik atau bisa disebut dengan DTL. Yang ketiga ada emitter coupled transistor logik atau bisa disebut dengan SEL, atau juga bisa disebut dengan transistor logik atau bisa disebut dengan TTL. Nah, yang pertama nih teman-teman, transistor logik atau bisa dibilang RTL ini yaitu keluarga rangkaian logika yang pertama kali diperkenalkan gerbang pembalik atau juga inverter atau bisa dibilang NOT gate dengan menggunakan RTL, teman-teman. Nah, di contohnya ada seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk yang kedua ada dioda transistor logik yaitu DTL. Keluarga ini merupakan rangkaian digital yang lebih canggih dan lebih cepat teman-teman dibandingkan RTL sebelumnya nih. Nah, DTL juga lebih relatif
lebih relatif lambat ya waktu penjalarannya, pengalirannya, jadi kayak sekitar 30 nanodetik gitu teman-teman. Nah yang ketiga tuh ada transistor logik atau bisa disebut dengan TTL, yaitu rangkaian logika TTL merupakan hasil pengembangan dari rangkaian DTL yang sebelumnya nih ya teman-teman. Jadi rangkaian ini tuh jauh lebih cepat dan banyak memakan daya yang lebih sedikit dan juga lebih kebal teman-teman. Nah seperti itu. Gerbang dasar pun telah mempelajari bahasa fungsi Boolean yang dapat dipresentasikan dalam bentuk jumlah hasil kali atau bentuk hasil kali jumlah berdasarkan kebutuhan kita bisa mengimplementasikan fungsi dari Boolean ini dengan menggunakan gerbang dasar. Nah, gerbang dasar juga terbagi menjadi 3, yaitu AND, OR, dan NOT. Nah, yang pertama adalah AND atau AND gate. AND gate adalah rangkaian digital yang mempunyai 2 masukan atau lebih dan menghasilkan keluaran yang merupakan logika AND dari semua masukan tersebut. Yang kedua, OR gate atau OR, yaitu yang menghasilkan output Y yang merupakan logika OR dari 2 masukan A dan juga B. Demikian pula jika terdapat masukan AND, maka gerbang OR menghasilkan keluaran yang merupakan logika OR dari semua masukan tersebut. Dan yang ketiga, yaitu gerbang NOT adalah rangkaian digital yang mempunyai masukan tunggal dan keluaran tunggal. Output dari gerbang NOT adalah inverasi logis dari input. Oleh karena itu gerbang NOT juga disebut sebagai inverter. Nah, gerbang universal pun terbagi menjadi 2 kata, yaitu gerbang NAND dan gerbang NOR. Disebut sebagai gerbang universal karena kita dapat mengimplementasikan fungsi Boolean apapun yang merupakan bentuk penjumlahan produk hanya dengan menggunakan gerbang NOR. Nah, gerbang NOR pun ada, yaitu NAND gate dan NOR gate. Dan yang pertama, NAND gate adalah gerbang NAND ada rangkaian digital yang mempunyai 2 masukan atau lebih yang menghasilkan keluaran yang merupakan inverasi logika AND dari semua masukan tersebut. Pengoperasian gerbang AND juga sama dengan gerbang NAND yang diikuti dengan inverter. Yang kedua, NOR. Gerbang NOR merupakan suatu rangkaian digital yang mempunyai 2 masukan atau lebih dan menghasilkan keluaran yang merupakan inverasi logika OR dari seluruh masukan tersebut. Nah, adapun gerbang khusus yaitu gerbang XOR dan juga gerbang XNOR disebut sebagai gerbang khusus teman-teman. Nah, karena kenapa teman-teman? Karena kedua gerbang ini merupakan khusus dari gerbang OR dan juga gerbang NOR. Nah, yang pertama tuh ada XOR gate, yaitu gerbang XOR adalah gerbang eksklusif NOR yang fungsinya sama dengan gerbang OR kecuali dalam beberapa kasus ketika inputannya berjumlah genap. Yang kedua tuh ada XOR gate, yaitu bentuk lengkap dari gerbang XOR adalah gerbang eksklusif NOR, fungsinya sama dengan gerbang NOR kecuali dalam beberapa kasus ketika inputannya berjumlah genap. Nah, untuk kesimpulannya, gerbang logika ini merupakan penyusun dari perangkat elektronika digital. Setiap gerbang logika dapat digambarkan melalui tabel kebenaran. Setiap tabel kebenaran menggunakan sistem aljabar dari Boolean. Dan ada 2 jenis gerbang logika, yaitu gerbang inverter dan juga gerbang logika non-inverter. Nah, untuk gerbang logika inverter atau bisa dibilang pembalik merupakan gerbang logika dengan 1 sinyal masukan dan 1 sinyal keluaran, di mana sinyal keluaran selalu berlawanan dengan keadaan sinyal masukan. Tegangan yang digunakan dalam gerbang logika adalah tinggi, yaitu high, atau rendah, yaitu bisa bilang low. Dalam sebuah gerbang logika mempunyai 1 terminal output dan 1 atau lebih terminal input. Dan ada 7 jenis gerbang logika dasar, yaitu AND, OR, NOT, NET, XOR, dan juga XNOR. Mungkin segitu saja presentasi dari kita berdua. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.